sosok besar bawa pentungan. Kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Semar Mesem itu. Ya udah gila untuk Gila ya. mencari pasangan siapa yang dia cintai. Terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ambil. Buang yang jauh. Ambil, Semar Mesemnya ambil. Allah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, sebenarnya juga bisa syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Selamat malam sahabat Gus Idris Official dimanapun anda berada. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin ya apabila selama ini saya khususnya dan tim kru Gus Idris Official ada salah baik kata maupun sajian video-video. Mohon maaf sekiranya sahabat-sahabat Gus Idris Official memaafkan. Semoga kita semua selalu dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah, lindungan Allah, dan semoga kita dipertemukan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan mencoba silaturahim kepada dukun ya, dukun belek, dukun santet di daerah Malang Selatan ya. Kita silaturahim malam hari raya. Ada yang nonton Mbak Dinda? Nah, ayo share video ini, share sambil takbiran ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Udah deket ya? Bentar lagi nyampe. Sambil tunggu sambil takbiran pemirsa, sambil share video, share yang live. Kita pakai dua video, nanti kalau yang live ini tersendat-sendat berarti ada cadangannya. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Semoga acara hari ini malam hari ini lancar, kita bisa diterima oleh Mbah Dukun ya. Kalau nggak salah tadi namanya Mbah Kabul ya. Mbah Kabul. Ini spesialis dukun santet Lowo Ireng pemirsa. Sudah nyampe Mas Dimas? Iya, udah telepon. Sama anu aja. Masih live. Sudah nyampe Mas Dimas? Belum. Sudah nyambung, Pak. Semoga kita bisa diterima pemirsa. Ada banyak yang nonton. Ki aku nggak ikut. Ki Ageng lagi bikin engkung. Pemirsa, harapan kita diterima oleh Mbah Dukun, Mbah Kabul kalau nggak salah namanya tadi ya. Ini spesialis dukun Lowo Ireng. Jadi spesialis dukun Lowo Ireng kalau nggak salah informasinya seperti itu. Apa sih santet Lowo Ireng itu? Sama tolak aja. Jangan telepon di nomor saya pemirsa ya. Ini lagi dibuat nyuting live. Tuh itu.
itu pemirsa ya. Mudah-mudahan kita diterima oleh Madukun Lowo Ireng. Apa sih spesialis Lowo Ireng? Sudah masuk, Mbak? Beliau ini di bidang spesialis Lowo Ireng. Jadi masalah busuk badan ini yang terkena santet itu bisa busuk kemudian meninggal. Rata-rata seperti apa kita akan tanya-tanya. Semoga bisa bertaubat, harapan kita. Dan doakan pemirsa, mudah-mudahan bisa diterima kita ya. Mudah-mudahan kita bisa diterima. Saya datang hanya bersama kru dan admin saja. Kameramen sama admin saja. Tadi kita lihat cara sukma, beliau ini sedang ritual. Ya. Kenapa kok ke dukun ini, Gus? Karena ada pasien. Rentetannya itu lewat pasien saya, pemirsa. Jadi rentetannya itu lewat pasien saya. Udah masuk, Mbak? Tadi lewat pasien saya, ternyata dikuak, terungkap dukunnya sudah ketemu, alamatnya sudah jelas. Jadi sekarang kita menuju tempatnya, pemirsa. Semoga diterima. Masih buka? Apa enggak ya? Kita enggak tahu nanti. Sudah nyampe belum? Lampunya mati. Lampunya mati? Iya, cobanya ya. Oh ya, tolong Mas ya, ada kok dia di dalam. Tadi lewat sukma, dia sedang ritual. Coba sampean cek, coba masuk. Sama Mas, bilang diliput mau nggak gitu loh ya. Kalau mau kasihkan masker ya. Gitu. Ini lagi negosiasi, Mas admin pemirsa. Kita sedang negosiasi, kita tunggu dulu lah. Doakan semoga kita diterima pemirsa ya. Berapa yang nonton, Mbak? Aduh ya Allah. Masih 1.200. Ayo pemirsa share sebelum ketemu dukun, share video ini. Semoga kita diterima taubat dia ya. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan asila. Gimana Mas Dimas? Iya, Gus. Mau diliput nggak? Iya, udah. Mau bener? Iya. Kasih masker aja. Udah saya. Mau pakai masker apa enggak? Dia minta sendiri. Oh, dia minta Misalkan masker. diliput maunya gitu. Memang dia sudah tahu kalau saya mau nyampe ini, sudah disambut ya. Kita persiapkan, kita baca doa dulu Indonesia. Kayaknya di depan ini ada sosok besar bawa pentungan. Kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa nasta'in, ihdinas mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahi majriha mursaha. Ya Rabb. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Ya Hayyu ya Aliyu ya Maliyu ya Wafiyu ya Waqiyu ya Qawiyu ya Ghaniyu ya Waliyu ya Baqiyu. Lahumul Fatihah. Ayo pemirsa yang ikuti live, tolong di share ya. Sebelum kita bertemu dengan dukunnya. Yang nggak live, bantu subscribe. Karena hasil dari video ini kita semua semata-mata semua kita untuk pembangunan pesantren ya. Hasilnya jika ada hasilnya. Karena belum ada hasilnya sih pemirsa. Kita berharap kalau sudah subscribe-nya itu banyak, nanti kan pasti ada hasilnya. Katanya gitu di YouTube. Udah hasilnya kita berikan semua untuk pembangunan pesantren ya. Ayo bismillah, sudah ada orangnya. Ya, ayo bisa. Kita menuju. Ayo Mas Dimas. Ditunggu di mana ini Mas Dimas? Orangnya? Ada di kamar tuh. Oh, di kamar? Iya. Jadi kita ke kamar. Hah? Tadi masuk saya. Kita ditunggu di kamar pemirsa. Gelap sekali. Bawa lampu boleh nggak kira-kira ya? Coba kita tanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi Pak, boleh masuk Pak? Alhamdulillah kita diterima pemirsa ya. Gelap.
Kameranya jelas enggak? Lumayan. Assalamualaikum Mbah. Sehat Mbah? Alhamdulillah. Boleh duduk Mbah ya? Alhamdulillah. Ini kita liput nggak apa-apa Mbah ya? Sudah pakai masker ya Mbah? Begini Mbah, ini gelap kan nggak kelihatan kameranya. Boleh pakai lampu ya Mbah ya? Gak apa-apa ya Mbah ya? Nggak apa-apa. Ayo Mas, bawa lampu. Mas Dim, Mas Dim, Mas Dimas, lampu Mas Dimas. Alhamdulillah sehat Mbak ya? Nggak kelihatan Mbak ya? Belum, masih gelap. Masih gelap. Ini gak ada lampunya ya Gus? Ya nggak tahu saya. Gelap-gelapan kayak gini ya? Nggak ada lampunya tambah ini Mbak. Ini nggak ada lampu. Sama semuanya nggak boleh lampu di sini. Oh nggak boleh lampu. Iya iya. Tadi kita sama Mbah disuruh langsung ke sini, pemirsa. Kenapa Mbah nggak di luar aja Mbah? Di sini saya lagi semedi. Oh lagi semedi ritual Mbah. Gelap ya. Pemirsa nunggu lampu dulu pemirsa. Ini Mas Dimas ya. Lampunya Mas Dimas boleh pakai lampu kok. Kita bawa lampu Mbah ya. Ada colokan nggak Mbah? Di sini Mbah. Kayaknya, Gus. Di luar. Oh di luar. Ini gelap-gelapan. Nggak takbiran Mbah? Enggak. Semedi apa Mbah kalau boleh tahu Mbah? Ini lagi semedi, orang-orang minta khusus mengirimkan pelet. Oh mengirimkan pelet Mbah. Hari raya gini ya Mbah ya? Iya. Berapa ribu yang nonton sudah ini? Masih 2.500. Ayo share pemirsa sebelum kelihatan Mbah Dukun. Mbah dengan siapa namanya Mbah? Mbak Kabul. Mbah Kabul pemirsa. Nggak kelihatan wajahnya Mbah Dukun. Remang-remang. Ya masih nunggu lampu pemirsa ya. Ini di kamarnya nggak ada lampunya Mbah? Ada? Ada di sini. Oh ada, alhamdulillah. Jelas nggak pemirsa? Nggak jelas? Ini guys. Hmm? Jelas. Oh ya. Kita sudah bertemu dengan Mbah Kabul, alhamdulillah. Mbah Kabul sehat ya? Sehat. Tadi mohon maaf Mbah kedatangan kita di sini pertama silaturahim. Ya sebagai umat Islam malam hari raya saya pengen silaturahim ke dukun-dukun lah ya Mbah, biar satu nambah pengalaman saya gitu Mbah. Ayo pemirsa komen biar disampaikan Mbah Dukun. Mbah umurnya berapa kalau boleh tahu? 42 tahun. 42 tahun, masih sangat muda pemirsa. Masih sangat muda beliau Mbah Kabul. Wah Dim, Kok bisa mati ya Gus? Mbah jangan dimatikan lampunya Mbah ya. 42 tahun, masih sangat muda. Sudah berapa lama Mbah membuka praktek ini Mbah? Udah 12 tahun. Bro. 12 tahun pemirsa. Nama saya Idris Mbah ya, kan sudah tahu kita sudah kontak-kontakan kemarin malam ya Mbah. Karena kan ada Mbah yang orang yang datang ke rumah saya. Ya. Dia itu busuk Mbah kulitnya. Ya. Bersisik, busuk, baunya nggak sedap, terus sudah nggak sadarkan diri gitu Mbah, sudah parah lah Mbah. Dan ternyata itu kiriman dari Mbah, gitu loh Mbah. Makanya saya sowan ke sini, silaturahim ke sini Mbah. Itu gimana itu Mbah prosesnya Mbah? Itu orang membusuk, lama-lama dia tewas. Oh nggak tewas Mbah. Sudah berapa lama itu Mbah Anda kirim itu? Ini udah ada 3 tahun. 3 tahun, jadi lama sekali ya Lama prosesnya sekali. ya Mbah. Iya. Sudah 3 tahun pemirsa, luar biasa. Memang sengaja diperlama gitu ya Mbah ya, disiksa Pertama perlama disiksa itu permintaan orang-orang yang meminta kembali di sini. Begitu Mbah ya. Sebabnya apa Mbah kok sampai setega itu Mbah? Apa sakit hati atau gimana itu Mbah? Itu yang minta orang laki-laki itu sakit hati biar membusuk dan meninggal dunia. Biar membusuk dan meninggal dunia.
Gimana pemirsa, suaranya Mbah ini jelas enggak? Masih belum ada yang komen suara. Berarti masih jelas ya. Saya panggil Pak aja ya. Kalau Mbah kan masih muda, 42 tahun pemirsa. Saya masih 30 tahun. Selisih 12 tahun. Minta itu banyak yang minta lampu putih. Lampu putih. Lampu putih Mas, bisa Mas. Dimas Nandi. Gini ya, jelas ya. 12 tahun menjadi profesi ini ya, membuka praktek ya. Mbah, kalau boleh saya nanya ya, Mbah, nanya-nanya boleh ya? Boleh. Selama 12 tahun ini Anda menggeluti yang khusus di bidang apa, Mbah? Kalau mengirim santet itu yang khusus spesial Khusus itu orang untuk meminta membusukkan diri dan untuk sama minta sembar mesem ataupun jarang goyang. Wah, luar biasa, pemirsa. Cuman matikan aja. Sudah nyambung. Bentar belum nyambung. Apa, Mbak? Loh, sama chat apa tadi? Sebentar, Mbak ya. Tapi masuk kok. Iya, tapi kok gini malah, Mbak. Tadi ada telepon itu. Pemirsa jangan telepon ya pemirsa ini. Ya apa, Mbak? Nggak bisa, Mbak. Tapi ada yang live. Hah? Mas Dimas suruh cek dia. Mas Dimas, coba dicek ini kok gambarnya gini, habis ada yang telepon. Jangan telepon ke nomor saya pemirsa ya. Nomor saya khusus untuk menerima bukti pengiriman. Wis aku ngontrol tau gini. Ini kok gini? Habis orang telepon tadi. Saya ngontrol Mas. Coba dicek di HP lain. Sebentar pemirsa ya. Gak apa-apa, Mbak ya? Nggak apa-apa. Warnanya kayak ini. Enggak ya? Warnanya enggak ya? Ya sudah. Kita teruskan pemirsa. Ada gangguan sedikit, ada orang telepon. Nomor saya jangan telepon ke nomor saya. Nomor saya khusus pengiriman bukti pengiriman transfer yang membantu pesantren. Telepon ke nomor admin, pemirsa ada 2 adminnya. Alhamdulillah kita diterima oleh Mbah Kabul ya. Nggak apa-apa. Mbah Kabul di rumah beliau. Beliau juga sudah menerima kontek-kontekan kita lewat Sukma kemarin. Beliau spesialis apa tadi, Pak? Untuk pelet dan untuk membusukkan diri orang-orang itu dan semar mesem gitu. Jadi beliau punya ilmu yaitu lowo ireng kalau nggak salah ya, Ya. Untuk membusukkan diri, membusukkan kulit manusia. Dan beliau juga punya ajian jaran goyang, juga semar mesem, Mbak ya. Bisa dijelaskan, Mbak? Bisa. Silakan, Mbak, biar penonton tahu, Mbak. Untuk semar mesem itu biar perempuan ikut semua. Gitu ya, Mbak. Iya. Ada tumbal-tumbalnya enggak, Mbak? Syarat-syaratnya enggak, Mbak? Itu ada. Tiap tahun harus mandi darah ayam. Gitu ya. Putih polos. Gitu pemirsa. Kalau boleh tahu, Mbak, nanti sedang ritual apa di sini? Hanya pakai lilin gitu, Mbak? Ya, itu untuk mengeluarkan guna-guna untuk orang-orang yang minta kepada saya. Satu lagi yang ingin saya tanyakan, Mbak. Lowo ireng ini kan sangat ganas sekali ya, Mbak. Menggerikan, busuk sekali sampai satu pondok kemarin di rumah saya itu muntah-muntah, Mbak. Karena dia itu dibawa ke rumah saya, yang ngirim kan, Mbak. Iya. Mohon maaf, Mbak ya. Yang ngirim kan, Mbak. Dia sampai muntah-muntah orang di sekelilingnya itu, Mbak. Busuk sekali. Kulitnya itu sudah bersisik semua, Mbak. Karena dia masih muda. Itu apa ada syarat, Mbak, kalau sampai segitu orang yang minta? Ada itu. Itu syaratnya kain kafan dibungkus sama kodok yang
udah menjadi tikus-tikus udah yang mati itu dan kodok-kodok yang mati untuk dicampur dibuang biar menjadi busuk. Oh gitu ya, Iya. Mbah. Tentunya ada mantranya ya, Ada Mbah, ya? mantranya. Ilmu hitam itu Mbah ya. Ya, ilmu hitam. Anda dulu belajar di mana kalau boleh tahu? Saya udah ada di Banyuwangi. Oh, belajarnya di Banyuwangi. Iya. 12 tahun 12 ya, tahun kita buka di sana. praktek. Buka praktek. Suara dukunnya kurang jelas. Mbak bisa agak kencengan Mbak ya? Bisa. Bisa. Mohon maaf Mbak ya, agak kencengan suaranya. Kita akan tanya-tanya dulu pemirsa ya. Lowo ireng, santet lowo ireng luar biasa. Terus pernah nggak Mbak selama Anda buka praktek ini sampai ada yang meninggal gitu Mbak? Pernah, udah 7 orang yang meninggal. 7 orang yang meninggal 7 ya. orang meninggal. Anda kirim ilmu sihir itu ya. Ilmu sihir. Santet apa Mbak yang meninggal itu Mbak? Yaitu santet biar busuk, kelamaan dia meninggal dunia. Satu keluarga itu membusuk semua. Oh langsung satu keluarga Mbak? Satu keluarga itu. Itu adalah penyakit saya kirimkan biar menular semuanya keluarga itu. Oh gitu ya. Ya, Rata-rata orang yang kesini datang ke sini rata-rata penyebabnya apa Mbak kok sampai setega itu minta membusuk gitu Mbak? Sakit hatinya dia karena apa? sakit hati karena mau dikawinin tidak mau, dia kawin sama orang lain. Oh Jadi itu orang laki-laki itu sakit hati. jadi patah hati Patah gitu hati. ya, nggak terima gitu ya. Ya, Padahal sudah Mbak ya, ngorbanin duit banyak gitu ya. korbanin duit banyak. Gitu sampai mati ya, sampai sekeluarga. Pernah Mbak sampai sekeluarga mati itu Mbak? Pernah itu satu keluarga meninggal dunia. Wah, luar biasa. Santet oh ireng nih pemirsa. Nih dia Mbah Kabul ini sampai 7 orang. 7 orang Mbak ya? 7 orang. Yang meninggal selama 12 tahun. Terus yang tersiksa tentunya banyak ya. Tuh. Yang tersiksa. Mbah Kabul. Ada yang komen apa? Ki Ageng tidak kelihatan. Ki Ageng nggak ikut tadi hari raya di rumahnya kan dia apa ya pemirsa, dia pejabat RW Pak, kepala RW, jadi nggak ikut, bikin ingkung. Kita santai dulu pemirsa ya, kalau saya orangnya santai nggak langsung gerusa-gerusu, biar kita cari info dulu ya Mbak ya, nggak apa-apa ya Mbak. Jadi info dulu biar paham. Nah nanti ujung-ujungnya nanti ya semoga aja ya kita bisa negosiasi sama beliau. Nanti tujuan saya ke sini silaturahim Mbak yang pertama, terus pengen nanya-nanya ya sesuai kemarin lah kita sukma itu Mbak ya. Ya, Anda sudah keluarga Mbak Dini? sudah. Berapa putranya? Putranya 1. Putranya 1. Tinggal di sini juga Mbak? Iya. Jadi mohon maaf Mbak ya, malam-malam ganggu. Saya kira belum tutup kan, masih sore jam 11 Mbak. Masih takbiran juga banyak Mbak, nggak ke masjid Mbak? Enggak. Oh enggak. Rata-rata yang datang ke sini laki-laki apa perempuan Mbak yang minta tolong Mbak? Kebanyakan laki-laki. Banyak laki-laki. Iya. Kalau biasanya masa waktunya meninggal itu sampai berapa hari, berapa bulan, berapa tahun Mbak? Rata-ratanya. Kadang-kadang ada yang 2 tahun, kadang-kadang ada yang 1 tahun. Paling lama 3 tahun dia meninggal. Kalau yang 1 tahun berapa, yang 2 tahun berapa budgetnya? Maaf Mbak ya, Iya. boleh tahu nggak Mbak? Kalau yang 1 tahun dulu lah, kira-kira harganya berapa Mbak bayarin? Dia bayar 2 juta 2 juta setahun, setahun. Kalau 2 tahun? Kalau 2 tahun 4 juta. 4 juta, lalu 3 tahun. Ada yang 6 juta, ada yang 7 juta. Cuma segitu Mbak ya? Iya. Tuh pemirsa saksikan, Mbah Dukun 7 juta tarifnya. Mahal ya 7 juta pemirsa. Masa kadang yang ngobatin gak dikasih apa-apa. Mahal ilmu itu. Ya Mbak, Ya. 7 juta ya, oleh Jupiter, oleh Meo. Saya dulu kemarin itu ada orang minta tolong. Ya, minta tolong.
Ya mungkin dia orangnya nggak punya ya, mungkin dia orangnya nggak punya. Seikhlasnya aja ya. Ada yang ngomong Gus itu harus 20 juta ndak, bisa seikhlasnya. Dan kebetulan kalau mau sedekah di saya ada pembangunan pesantren, barangkali mau sedekah untuk membangun itu seikhlasnya ya pemirsa, seikhlasnya, nggak harus sekian juta, ndak, itu bohong kalau ada yang fitnah gitu. Tapi saya juga pernah kemarin itu di amplop buka itu tahu nggak berapa, cuma 5.000 rupiah. Saya kira Mbak Dukun itu 7 juta pemirsa. Masa menyembuhkan cuma 5.000 rupiah? Logikanya gitu, nggak jaluk, nggak minta, enggak pemirsa. Nggak minta, kita seikhlasnya nolong. Paling enggak kiro-kiroan gitu. 7 juta dibanding oleh 5.000 repes ya. 5.000 rupiah. Itu ku pentolnya nyelilit itu. Lagi Mbah, saya mau menanyakan Mbah. Mbah, itu kipasnya nggak bisa nyala tambah. Bisa dinyalain. Panas Mbah. Banyak Mbah, kok kuat di sini Mbah. Tadi kan makin kenceng Mas. Suaranya nggak ngaruh nggak? Nanti suara kipas itu. Mbah Kabul anaknya 1, misal sudah 12 tahun. Beliau ngambil praktek, muka praktek. Kalau bulan puasa kemarin, Mbah, selama bulan puasa ini banyak yang datang enggak, Mbah? Yang minta Cukup tolong. banyak yang datang. Tapi dia minta pengasihan untuk perempuan Untuk sebagai semar mesem ataupun jarang goyang. Rata-rata pengasihan, Mbah ya? Pengasihan yang banyak. Banyak pengasihan, wah. Itu pemirsa yang cinta ditolak dukun bertindak sini ke Mbah Kabul sini. Ya. Kalau pengasihan berapa, Mbah, budgetnya? Pengasihan cuma 1 juta. Cuma 1 juta pemirsa. Cuma larang 1 juta ya daripada 5.000. Aku gatel-gatel di sini, Mbah. Wah, jangan-jangan disihir ini. Atau kasurnya nggak pernah dicuci ini. 1 juta pengasihan, Mbah. Iya. Langsung kena itu berapa hari jaraknya? Atau berapa menit? Paling lama 3 hari. 3 hari langsung Ya, kelepak-kelepak itu ya. Langsung ikut perempuan langsung gila. Perempuan langsung gila, Mbah. Iya. Oh, sukmanya ada tawan atau gimana gitu, Mbah? Ya itu dari semar mesem itu masuk ke orang perempuan itu. Oh, gitu. Ya. Kalau yang perempuan pernah nggak ke sini? Ada yang pernah untuk mau laki-laki. Untuk mau laki-laki Ya. ada ya. Cuman kebanyakan laki-laki gitu. Laki-laki. Suaranya Mbak Dukunnya kurang jelas. Mbak Kabul, suaranya Pak Kabul kurang jelas, Pak Ya. Kabul. Ya, biar jelas. Bisa bahasa Indonesia kan Pak Kabul ya? Bisa. Bisa biar kenceng. Terus apalagi yang mau tanyakan? Komen pemirsa. Ciri-ciri orang yang pakai semar mesem atau jalan goyang. Nah, itu ciri-cirinya bagaimana, Mbak? Itu yang minta apa itu? Yang minta semar mesem. Maksudnya Ciri-ciri Mbak. orang yang kena Terkena semar sihir mesem. itu. Oh, ciri-cirinya dia agak merinding, panas semua, hangat. Kalau udah panas nggak bisa tidur, udah masuk itu semar mesem itu. Dia udah gila untuk Gila ya? mencari pasangan siapa yang dia cintai. Jadi selain itu sudah mati rasa ya, cuma Udah satu mati itu rasa. ya. Itu pemirsa, semar mesem. Apalagi tanya apa ayo? Sebelum kita Penangkalnya apa, Gus? penangkalnya apa, Mbah? Kalau dari versi Mbah, kalau dari saya ada sendiri nanti. Ya. Kalau dari versi Mbah apa? Itu Penangkalnya apa? juga ada penangkalnya. Nggak Ada syaratnya. Oh, ada syaratnya. Iya. pemirsa. Ada syaratnya. Nanti kasih tahu sama Pak Kabul. Datang saja ke saya nanti kasih tahu. Semar mesem. Apalagi yang tanya enggak? Sebelum kita alihkan pembicaraan yang lebih. Lebur ilmunya dan bakar setannya. Jangan dulu, nanti aja dulu. Kita sudah diterima, beliau sudah. Alhamdulillah di sini, itu nanti ya di sini ya. Nah, Ya. ini kan bulan Ramadan. Ya. Ya, di akhir bulan puasa sudah hari raya, Mbak. Ya. Apakah Anda nggak mau insaf gitu, Mbak? Tobat gitu, Mbak. Saya gak mau hisap. Siapapun yang
menghalangiku, dia berhadapan sama saya. Gitu ya Mbak Iya. ya. Siapapun yang Siapapun. menghalangi. Karena perbuatan Anda ini perbuatan keji Mbak. Perbuatan jahat. Ya, Dilarang oleh agama. Terus gimana ini Mbak? tapi saya nggak mau sebelum siapapun yang menghalangi saya, dia berhadapan sama saya dulu. Gitu dulur. Pemirsa, siapapun yang menghalangi Pak Kabul katanya berhadapan sama dia. Ayo request apa? Mau apain ini? Pak Kabul ini. Mbah, ini hari mumpung umat Islam hari kemenangan, Mbah. Ya. Ayo, nggak kasihan Mbah sama anak-anak nanti sama anak istri, Mbah. Ya, saya kasihan. Cuman saya ini udah terlanjur memasuki ilmu hitam. Sudah terlanjur katanya pemirsa. Kalau misalkan saya paksa gimana Mbak supaya Anda mau bertobat ini Mbak? Karena sudah merugikan. Kenapa saya ikut campur ya? Mohon maaf Bang. Ya. Karena ada orang yang datang ke saya. Ya, minta tolong ke saya. Dan orang tersebut sudah parah, baunya busuk. Ya. Paham Mbak? Sudah parah, baunya busuk. Akhirnya ketemulah dengan Mbah pengirimnya, ketahuan. Setelah dikuak, Mbah ternyata pelakunya. Lah disitulah saya mau nggak mau saya ikut campur Mbah. Biasanya saya nggak mau Mbah ikut-ikutan campur sama urusan dukun-dukun Mbah. Tapi berhubung saya juga buka praktek Mbah, itu tanggung jawab saya pasien Mbah. Saya nggak mau tahu alasannya dulu apa bagaimana, nggak mau tahu Mbah. Yang jelas saya pengen pasien saya satu sembuh. Itu ternyata alhamdulillah sudah 90% sembuh. Cuman saya pengen di sini Mbah taubat di situ. Bulan ini bulan mulia. Gimana Mbah? Mau taubat nggak Mbah? Saya nggak bisa tobat. Kenapa? Karena udah masuk ilmu hitam ini. Nggak mau Siapapun yang menghalangi, dia berhadapan sama saya. Kenapa kok Anda ngotot nggak mau tobat? Ngeyel nggak mau tobat? Apa sih sebabnya? Karena ini udah pekerjaan saya. Kalau saya tobat, hilang musnah semua. Apanya yang musnah? Ilmu saya. Takut kalau ilmunya musnah. Anda kan Ya. bisa bekerja lain yang enak Mbah. Halal ikut saya aja Mbah. Iya. Gimana kalau ikut saya Mbah? Kerja di rumah saya aja Mbah. Karena sudah penghasilan sudah banyak. Tapi rumah Anda biasa-biasa aja. Atau mungkin Anda punya rumah lain tuh gimana? Enggak. Duitnya kemana? Buat apa Mbah? Buat anak-anak saya dan istri saya. Oh gitu. Iya. 12 tahun nggak berkah itu Mbah. Kalau berkah ya pasti sudah kaya Anda Mbah. Bayangkan 7 juta, 6 juta, 1 juta. Masa cuma gini-gini aja rumahnya mau roboh ini Mbah? Ya apa Mbah? Agar terhindar dari semar mesem. Versi dukun Mbah, versi saya. Versinya dukun. Versinya dukun. Agar terhindar dari semar mesem Mbah. Jawab dulu Mbah. Kenapa? Agar terhindar dari sihirnya semar mesem. Itu orang jangan, kalau udah baca ayat suci Al-Quran tidak bisa masuk, menghindar dari semar mesem itu. Oh gitu Misa, harus Ya. baca ayat suci Al-Quran supaya apa Dim? Ada apa? Itu kayaknya dulunya panik tuh. Panik kenapa? Panik. Tanya terus itu. Anda panik Mbah? Iya, karena saya sudah hangat semua. Kenapa Mbak kok hangat Mbak? Nah, maksudnya ada orang yang agak pintar ke sini. Wah gak pinter itu Ya. Mas Musa itu. Ayo komen apa dulu sebelum kita paksa ini supaya mau tobat ini. Ngeyel ini Anda ya Pak. Gimana Pak kalau sudah meninggal 7 orang ya? Terserah pemirsa, tak pasrah pemirsa ini enaknya gimana ini di urusan ini. Apa kita langsung pulang gitu aja kita biarkan? Banyak Atau yang ngomong apa? langsung ajar aja, nggak usah banyak ngomong gitu. Kalau langsung diajar nanti episodenya selesai ini pemirsa. Mbah, itu Ya. minta masyarakat Mbah. Ini perwakilan ya. Ya. Anda di syutingnya perwakilan bukan ya Mbah ya. Perwakilan dari masyarakat supaya Anda mau tobat intinya. Kalau nggak gitu Anda akan berhadapan dengan saya. Gimana Mbah? Cabut Saya tidak ilmunya, takut. Gus, katanya.
Betul. Sebelum saya tobat, rangkai dulu saya. Gitu dulu. Ya. Yakin, Mbah? Yakin? Yakin, Mbah? Ya. Jadi kita harus bermusuhan gitu, Mbah ya. Ya. Kekeh ini pemirsa. Kita ambil ilmunya atau gimana ini pemirsa? Enaknya ini. Ada yang komen Mbak Dinda, pecahkan Mbak Dinda. Ambil Pak Kabul. ilmunya, cabut ilmunya, hajar. Gitu Mbah mintanya, Mbah. Berarti Saya kita harus tidak bertarung takut. sekarang, Mbah. Siapapun yang menghalangi saya tidak takut. Ya mohon maaf ya, saya datang ke sini pengennya sih ngapain harus ribut. Kalau Anda mau tobat, nggak perlu kita ribut-ribut lah. Kalau Anda mau tobat, ayo tobat. Saya udah gak mau tobat. Nggak mau tobat. Ya, Betul, Mbah. betul. Kita Buang hajar ke aja ya. Segoro Kidul. Hah? Buang ke Segoro Kidul. Gak kasihan nanti anak istri Anda, Mbah, yakin? Saya ikut ilmu hitam. Gak takut mati. Waduh. Nggak takut mati. Kita bawa aja ke pondok misalnya, gimana? Setuju nggak? Ayo yang setuju, kita bawa ke pondok. Tapi kasihan istrinya. Anda harus ikut saya kalau gitu, Mbak, kalau nggak mau tobat. Saya gak mau. Kan saya bersihkan di pondok ini. Dimas, ajar pakai kekuatan kamu aja. Bukannya saya sombong, udah Dimas saja sudah ngatasi itu. Pakai guntur saketi ya. Lumpuhkan dia pakai guntur saketi. Ngeyel nih, Pak Kabul ini. Kayak ageng gitu. Kamu aja menang, coba. Kayak hayu aja. Ambil semua, cabut semua ilmunya. Gak berani tadi, Dim? Ini sudah mengeluarkan kekuatan, Dim. Cepat, Dim. Ayo. Ayo, Dimas. Sini. Kamu mendekat sini aja. Ayo, sini aja. Jangan boleh keluar. Dia. Ayo. Kamu lawan sama murid saya aja, Mbah. Nanti kalau murid saya kalah, saya akan maju, Mbah. Ayo, lawan, Dim. Mau pakai tulang dalam atau cara fisik terserah dia. Gak mau tobat, Mbak. Gak mau. Kamu sama Bener murid gak mau saya. tobat, Mbak. Gak mau. Nggak mau. Terus. Ambil semua. Pakai bismillahirrahmanirrahim. Ambil. Buang yang jauh. Ambil. Semar mesemnya ambil. Semar mesemnya, Dim. Ambil, Dim. Buang. Terus itu, apa itu? Jangan goyangnya. Buang. Atau kamu telan? Telan nih kau. Sekarang tinggal low irengnya itu. Iblis, kekuatan iblis ini. Gimana, Bah? Mau tobat gak? Sudah gak punya apa-apa. Ilmu Anda sudah hilang. Masa sombongnya Anda, Mbak? Sama murid saya aja sudah kewalahan itu. Gimana terus ini? Hah? Ya, saya mengalah. Ya mengalah. Saya udah mau tobat. Bohong ya. Saya berkali-kali dibohongi sama dukun, pemirsa. 2 kali saya survei sama dukun dibohongin. Pertama Mbak Nugroho itu Tulungagung itu. Kabur dari pondok ini. Ini enaknya gimana wis aku manut sama pemirsa. Sama subscribers. Saya udah mau benar-benar tobat. Alah. Oong. Masih ada ilmunya. Kecil-kecil ini. Ambil semua di kakinya itu. Ambilin semua. Ilmunya. Ambil semua. Ada yang komen apa, Mbak Dinda? Diapain enaknya semanut? Komentar banyak. Hajar. Sudah diajar sama admin ini. Ambil Ke semua. penjara. Nggak ada bukti. Apa buktinya? Kelihatan matang Mbak Dukun itu masukin penjara ya nggak bisa. Cuma lilin ini buktinya. Nggak bisa kalau masuk penjara. Kita harus Ke pondok, Gus. ya membawa ke pondok solusinya itu. Istrinya sama anaknya dibangunkan, coba kita pamit ya pemirsa, sama istri sama anaknya supaya Pak Kabul ini kita bawa ke pondok. Apa-apa kamu enggak, Om? Masukkan mobil, kita bawa ke pondok. Ya, gimana Mbak Kabul? Kalau nggak gitu lumpuhkan kakinya, Dim. Pakai guntur saketi. Ambil sukmanya.
Udah. Bisa jalan. Nah, Ampun nggak? ampun. Tapi nggak diucapan doang. Ampun. Harus bawa ikut ke kamu. pondok. Harus ikut ke pondok. Saya mau tobat, ampun. Saya ikut karantina ya. Isolasi. Isolasi diri dulu ke pondok selama 1 minggu. Mau tobat. Ya, bawa ke pondok. Dek, izin sama istrinya dulu, kasihan istrinya nanti beli jenguk ke pondok. Istri sama anaknya. Ini anaknya. Dek. Sini, nggak apa-apa, Dek. Ini anaknya syuting. Ini anaknya, Mbah. Ya. Kasihan anak masih kecil kayak gini. Ya. Dek, bapak saya ajak, nggak apa-apa ya. Tutupi nggak apa-apa. Tutup ya kalau malu. Bapak saya ajak ya. Bapak ya, Dek ya. Bilang sama ibu kamu. Bilang. Nanti ke pondok aja nggak apa-apa, ya. Ayo Dim, di bawah Dim. Kita masukkan mobil aja. Ada yang komen apa? Belum kita lanjut. Uang kodamnya Sudah diambil oleh Dimas. Ayo, ikut kamu sama Dimas. Ini lumpuh ini. Oh iya. Ayo, langsung kita bawa ke pondok. Masukkan mobil. Kontaknya sudah. Mana sandali? Gelap mbak rumahnya mbak. Mbak, cari mbak sandali mbak. Kalau Dim, sandali Dim. Ayo masukkan sana. Sini aja, dudukkan ini. Ya, dudukkan di situ. Yang samping sini aja saya tak bisa mas. Ya, duduk sini mbak. Kunci mobilnya. Hah? Ayo, yang satu di belakangnya. Yang satu masuk di belakang, kamera yang satu. Ya, situ aja apa? Situ aja, Mbak. Sakit, Mbak? Ayo kita bawa ke pondok pemirsa. Ini Mbah Dukun. Pak Iqbal siapa tadi namanya? Pak Kabul itu kocone Dim. Tutupan Dim, camburi Dim. Jadi kita sudah izin sama istri sama anaknya. Ya, Mbah, nanti biar besok istri sama anak Mbah biar ke pondok ya. Kalau betul-betul tobat dalam seminggu ini kita lihat perkembangannya. Kita sudah dibohongin berkali-kali sama dukun. Katanya tobat. Ujung-ujungnya nggak mau tobat ini pemirsa. Nanti kita harus jaga ketat supaya nggak kabur kayak Mbah Nugroho kemarin. Mbah Nugroho itu kabur entah kemana itu. Ada yang komen apa Mbak sebelum kita closing? dukunnya suruh takbiran. Mbah, ini permintaan Anda bisa takbiran nggak Mbah? Bisa, Muslim kan? Muslim. Coba Mbak takbiran Mbah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bisa dulu. Ayo kita takbiran bersama. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa
ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sudah takbiran. Baca syahadat Gus. Ikuti saya Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, sebenarnya juga bisa syahadat, bisa bacaan-bacaannya bisa. Ya sudahlah, kita doakan semoga Pak Kabul ini taubat. 7 orang yang tewas ya. 7 orang, nggak ada PSBB Mas Dimas. Ya, 7 orang pemirsa yang tewas. Ini kalau kita biarkan terlaluan, ya. Rencana besok kita juga akan datangin lagi silaturahim ya, mumpung hari raya, ke rumah Madukun juga di daerah Malang juga pemirsa. Lewat anu aja Mas, puter Mas. Iya lewat itu. Nanti biar nggak ada cegatan di situ tuh. Kayak rame kampung ini, kampung-kampung ini Mbak ya. Rumahnya baik kampung-kampung. Gitu saja pemirsa ya, kita closing dulu. Kita closing dulu, dulur. Support terus video ini karena hasil dari video ini kita keluar hari raya ya. Semata-mata hasil dari video ini kita kasihkan semua untuk pembangunan pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Jadi support, kalau nggak bisa support dengan bantuan dengan harta, paling nggak dengan share video ini, atau nggak mau share ya paling nggak dengan senyuman, supaya senyuman Anda bisa membantu perjuangan pembangunan pesantren Tahfidz Thoriqul Jannah. Bagi Anda yang mau datang pengobatan, yang mau berobat atau konsultasi, bisa langsung ke pesantren kita ya, 24 jam. Sana ada Mbak Yaya, ada Ustadz Farhan. Terkadang juga saya sendiri yang nanganin kalau saya pas nggak syuting. Anda kan sendiri yang minta ke dukun-dukun. Susah ya, terkadang kita pernah syuting ke dukun tapi nggak mau nerima kita. Itu juga banyak pemirsa yang seperti itu. Nanti sudah tahu saya caranya. Sukmanya harus kita ambil dulu biar mau dibukakan pintu. Ya udah, gitu aja pemirsa. Semoga bermanfaat tayangan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe yang paling penting ya. Jangan lupa klik tanda lonceng. Kira-kira ngono dulu. Aku baru ngerti sekarang YouTube itu. Banyak yang tanya alamat pondok di mana? Alamat pondok di Mbabatan, Jalan Raya Mbabatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Udah, itu alamatnya. Ya, di link deskripsi video-video yang nggak live itu ada. Itu pemirsa. Support video ya. Pembangunannya masih 40%, lantai 3 pondoknya. Ayo bantu dengan cara share video ini ya. Pagi ada yang komen, tolong collab sama Ustadz Ujang, Ustadz Ujang Bustomi gitu ya. Saya nggak kenal beliau juga nggak kenal saya. Saya nggak ingin nemui beliau, mungkin beliau juga nggak ingin nemui saya. Kalau sudah takdirnya Allah yang menemukan kita berdua, pasti kita akan berjumpa gitu dulu. Tapi yang Anda mungkin yang kenal sama beliau, sampaikan salam dari saya. Itu saja. Nomor rekening ada, langsung rekening saya sendiri pemirsa ya. Langsung rekening saya sendiri, nggak pakai rekening lain-lain orang lain. Jadi selain rekening saya, kalau ada pihak-pihak yang menyalahgunakan
maka saya nggak bertanggung jawab. Berapa rekeningnya itu di link deskripsi di video-video yang nggak live ada, bisa dibuka. Nama pondokan. Nama pondoknya Ponpes Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Gitu. Sudah? Kita closing dulu ya, Mbah Dukunnya sudah, kasihan, kita ajak makan dulu habis ini ke warung. Tapi ada yang buka nggak ya? PSBB sekarang aduh ketat pemirsa. Kalau oleh takbiran iki. Kalau takbiran keliling nggak boleh kan ya. Jalan-jalan tadi banyak cegatan, banyak operasi razia gitu. PSBB. Ya sudah gitu aja pemirsa, doakan ya, saling mendoakan. Ma'asalama fi anmanilah, doa hukum. Kita semua saudara ya. Jangan fanatik sama apapun. Yang penting kita tujuan satu, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita berjuang bersama-sama. Yang mampu dengan dakwalah dengan santun dan bijak ya. Yang bisa dengan amar ma'ruf nahi mungkar atau hizbah, ayo berantas kemungkaran. Bila Anda nggak berani, ayo bareng-bareng dengan saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Idris Al-Marbawi dan bersama Mbah Dukun Pak Kabul, mohon maaf ya, semoga doakan beliau mau bertaubat, kita bawa ke pondok. Kita sudah izin sama anak dan istrinya. Dan insya Allah besok pagi anak dan istrinya biar dijemput anak pondok ya. Kasihan juga, semoga mau taubatlah beliau, diketuk hatinya, dapat hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Ramadan, di malam hari raya ini. Fa'idi anta ya sidi. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Wal afu minkum. Banyak yang bilang Apalagi? closingnya sholawatan Gus. Ya sudah, kita mau sholawat apa? Masih jauh pondoknya ya. Mau sholawat apa Mbah? Mbah bisa sholawatan enggak? Saya bisa dikit-dikit. Dikit-dikit bisa. Bapak Mbak Kabul aja yang sholawatan ya. Nanti pada saya. Apa Mas sholawat apa bisa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad bisa pemirsa. Mau minta sholawat apa? Naria. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa taghfariju bihil qurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم الله. Gitu aja. Sudah, semoga mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bah, enggak berangkat, Bah. Makan dulu.